Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Zulwiddin, jabatan sebagai penghulu ahli pertama, Latsar CPNS Angkatan ke-8 Kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen ASN sebagai tugas agenda 3, yang mana fasilitatornya yaitu Bapak Gunarno SSI MPD. Nah, pada video ini ada 3 core issue yang saya angkat di kantor urusan agama Kecamatan Tambangan, Mandailing, Natal. Yang pertama itu adalah tentang pelayanan di kantor urusan agama, yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur dan persyaratan pendaftaran nikah. Kemudian yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu kantor urusan agama masih menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas seperti wifi dan komputer. Kemudian isu yang ketiga yaitu jadwal pernikahan, yang mana ketidaksesuaian antara jadwal akad nikah dengan pesta pernikahan calon pengantin. Nah, penyebab isu dari yang ketiga ini adalah yang pertama, kurangnya pengetahuan calon pengantin tentang persyaratan nikah, sehingga catin yang mau mendaftar masih sering kekurangan berkas pendaftaran nikah. Karena kekurangan informasi tentang syarat-syarat nikah, maka catin saya temukan sering akhirnya bolak-balik untuk melengkapi persyaratan berkas-berkas administrasi sebagai syarat untuk pendaftaran nikah. Nah, yang kedua, kurangnya dana untuk pengadaan komputer dan wifi. Jadi untuk saat ini di kantor KUA Kecamatan Tambangan masih belum ada wifi dan komputer, masih mengandalkan laptop pribadi untuk keperluan pekerjaan. Misalnya seperti membuat rekomendasi nikah, pendaftaran nikah pada aplikasi SIMKA. Kemudian untuk jaringan internetnya itu karena belum ada wifi, masih menggunakan hotspot atau jaringan internet dari HP pribadi. Kemudian yang ketiga, penyebab isu yang ketiga itu kurangnya komunikasi antara pihak catin dengan KUA. Karena selama saya bekerja di kantor KUA ini juga sudah saya alami bahwa ada calon pengantin yang ingin mendaftar, itu belum didaftarkan nikah, itu pihak keluarga sudah mengatur jadwal resepsinya, undangannya, sementara catin ini belum ada sama sekali mendaftar ke kantor urusan agama, belum melakukan pemberkasan, belum melakukan bimbingan dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini adanya semacam komunikasi yang kurang antara pihak catin dengan KUA, sehingga ini juga menjadi isu di kantor urusan agama Kecamatan Tambangan. Nah, untuk selanjutnya dari isu-isu tersebut, dampaknya itu yang pertama bisa menghambat proses pelayanan pendaftaran nikah dikarenakan catin yang mau mendaftar masih kekurangan berkas, sehingga layanan pencatatan nikah terlambat. Karena kekurangan berkas tadi, akhirnya pihak catin yang mau mendaftar itu bolak-balik melengkapi persyaratan nikah, akhirnya terlambat untuk pencatatan pendaftaran nikah. Kemudian yang kedua, terhambatnya penginputan data ke aplikasi yang memerlukan jaringan internet dikarenakan kurangnya pengadaan wifi dan komputer. Pada akhirnya mengandalkan jaringan internet dan komputer pribadi. Ini dampak isu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dampaknya penyesuaian antara jadwal KUA dengan jadwal keluarga catin yang akan melangsungkan akad nikah. Sehingga karena kurangnya komunikasi antara catin dengan kantor KUA, akhirnya terlambatlah pelayanan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah pihak yang terdampak. Pihak yang terdampak dari isu-isu ini, yang pertama tentu catin yang akan mendaftarkan nikah, karena kekurangan berkas tadi maka
tentu yang terdampak itu kepada calon pengantin. Akhirnya proses pelayanan pendaftaran nikah itu terlambat. Kemudian yang kedua adalah pegawai kantor urusan agama, yaitu karena masih menunggu dari pihak calon pengantin, maka berdampak juga kepada pihak KUA untuk menginput atau memeriksa berkas-berkas dari calon pengantin. Kemudian yang selanjutnya, dari isu-isu ini sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek manajemen ASN dan Smart ASN. Yang mana isu ini menunjukkan bahwa ASN di kantor KUA belum melakukan sosialisasi berbasis digital melalui media sosial. Kemudian dalam manajemen ASN juga, ASN dituntut untuk mampu mengelola digital dengan menggunakan pendekatan efisien, efektif, dan berbasis teknologi. Sosialisasi yang belum dilakukan ini menunjukkan belum maksimalnya sosialisasi persyaratan pendaftaran nikah di kantor KUA. Nah, karena dalam pelajaran manajemen ASN ini termasuk ke dalam indikator kinerja administratif dan efektivitas proses kerja. Nah, jadi isu-isu tadi tentu sangat berkaitan erat dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian yang selanjutnya, ini ada tabel tentang analisis isu, yang mana pada kali ini saya menggunakan analisis isu teknik USG. Isunya tadi ada 3. Kemudian yang di isu yang pertama ini tadi kurangnya sosialisasi tentang prosedur dan persyaratan dalam mengurus berbagai keperluan di KUA. Kemudian skornya ini ada 15 ya untuk poin pertama. Keterangannya mendesak karena berdampak ke proses pendaftaran nikah seperti kurangnya persyaratan data sehingga mundurnya waktu pernikahan, makanya harus segera ditindaklanjuti. Kemudian isu yang kedua mengenai sarana dan prasarana, kurangnya fasilitas WiFi dan komputer. Total poinnya ada 12. Ini juga keterangannya mendesak karena berdampak ke proses pekerjaan penginputan data ke aplikasi. Kemudian yang ketiga, jadwal pernikahan tadi, ketidaksesuaian antara jadwal akad nikah yang disepakati oleh pihak calon pengantin dengan kantor urusan agama. Ini totalnya ada 10. Ini juga berpengaruh pada efisiensi waktu saat pelaksanaan akad nikah. Nah, untuk selanjutnya, dari hasil analisis data, isu dengan perolehan nilai tertinggi 15 poin yang pertama tadi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur dan persyaratan pendaftaran nikah. Maka judul isu di atas layak diterapkan sebagai core isu yang saya dapatkan. Karena alasannya yang pertama paling mendesak, dampaknya kepada pelayanan kantor. Kemudian jika tidak segera ditindaklanjuti dapat menghambat kepada proses pelayanan pendaftaran nikah. Kemudian, nah ini dari ketiga isu tadi, saya pilih yang pertama tadi tentang sosialisasi pelayanan pendaftaran proses nikah. Maka gagasan kreatif yang saya usulkan untuk mengatasi masalah ini adalah melakukan layanan nikah melalui aplikasi SIMKAH kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa langsung mengakses syarat-syarat nikah dan bisa melangsungkan pendaftaran nikah pada aplikasi SIMKAH tersebut. Nah, untuk memudahkan masyarakat atau catin yang ingin mendaftarkan diri untuk menikah, maka nanti kita lakukan pelayanan melalui aplikasi SIMKAH kepada masyarakat. Nanti akan di aplikasi itu ditampilkan apa saja syarat-syarat pendaftaran nikah, kemudian tata cara untuk mendaftar nikah. Dengan seperti ini, catin ini tidak langsung atau sudah bisa langsung mendaftarkan diri, tidak harus ke kantor KUA. Ke kantor KUA juga boleh, tapi untuk meringankan bisa juga langsung melalui aplikasi SIMKAH, bisa langsung melihat syarat-syaratnya dan bisa langsung mendaftarkan dirinya di aplikasi tersebut. Nah, kemudian terakhir dari presentasi saya ini adalah dalam peningkatan kualitas pelayanan di kantor urusan agama bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan tanggung jawab dan komitmen kantor urusan agama dalam mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pada tempat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.